Kembali lagi dalam seri pembelajaran digital kita pada seri berkenalan dengan jurnalistik dengan topik bagaimana menjadi penulis pemula. Part 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis berita dan teknik menulis berita. Materi ini disajikan dalam rangka pelatihan jurnalistik dasar kerjasama dari jurnalis Sekolah Infos dan suarainsani.com. Oke, sebagai referensi awal bagi kita adalah apa yang dimaksud dengan berita. Jadi berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian terbaru atau aktual. Itu menurut Chris Budiman. Jadi intinya adalah berita merupakan tulisan tentang laporan sesuatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau aktual yang baru saja terjadi. Dalam dunia jurnalistik, khusus dalam dunia tulis menulis, berita biasanya dituliskan dalam struktur yang lengkap ya, yang tentunya dalam pembelajaran digital kita hari ini kita akan coba jelaskan. News yang biasanya kita istilahkan dalam bahasa Inggris ya, kalau diakronimkan itu North, East, West, dan South, artinya adalah sebuah berita itu memperhatikan segala arah ya, lengkap dari situasi-situasi yang terjadi. Yang ketiga adalah berita merupakan laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, mungkin dinilai penting atau luar biasa yang dituliskan oleh seorang jurnalis. Nah, jenis-jenis berita itu ada beberapa ya. Ya, yang pertama adalah strike news. Khusus untuk strike news terdiri atas dua jenis, yaitu hard news dan soft news. Untuk hard news, inilah berita-berita yang kadang menjadi trending. Biasanya merupakan jenis berita yang mengenai sesuatu peristiwa yang tidak disangka itu terjadi, atau peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian ya. Biasanya berita-berita kejadian luar biasa ini masuk dalam kategori hard news. Ya, sebagai contoh misalnya bom panci ya di Jakarta ya, yang beberapa waktu yang lalu, kebakaran, bencana alam ya. Nah, itu kadang menjadi berita-berita hard news. Biasa juga hard news itu biasanya berita yang keluar, yang terbit menceritakan kejadian yang dialami oleh seorang tokoh, misalnya tokoh nasional, kadang artis ya, atau siapapun yang merupakan public figure begitu, misalnya ditangkap polisi, terkena kasus korupsi ya, operasi tangkap tangan ya, yang biasanya kita lihat di TV, itu merupakan jenis berita yang sifatnya hard news yang dituliskan. Ada juga yang strike news yang sifatnya soft ya. Biasanya jenis berita ini menyajikan berita yang sifatnya ringan dan nilai beritanya berada di bawah nilai berita yang hard news tadi. Ya, biasanya hanya berupa berita-berita pendukung dari beberapa berita utama. Nah, contoh misalnya situasi pandemi yang terjadi dengan banyaknya kasus, itu menjadi hard news atau kejadian luar biasa di Indonesia atau di negara mana, misalnya di Prancis atau di mana saja yang karena situasi pandemi akhirnya banyak yang terjangkit virus tersebut. Nah, itu mungkin menjadi hard news. Nah, tapi kalau pemberitaan tentang tempat-tempat wisata atau dampak-dampak ekonomi ya, dengan adanya pandemi seperti itu ya, bisa jadi itu merupakan sifatnya soft news ya. Biasanya memberitakan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menjadi penunjang dari hard news tadi ya. Nah, ini contoh misalnya berita new normal, Pemkab Garut perketat pengawasan protokol kesehatan di pusat perniagaan. Ini sifatnya soft ya. Ya, biasanya strata beritanya itu di bawah hard news. Ada juga jenis berita yang sifatnya interpretasi atau interpretative news. Ya, ini sebenarnya pengembangan dari strike news, hanya sifatnya biasanya menyajikan data-data yang terkait ya, latar belakang peristiwa atau hasil wawancara dengan pengamat atau ahli ya. Namun pengembangan jenis berita ini lebih menekankan kepada fakta daripada opini. Ya, contohnya misalnya dampak pengeboman yang dilakukan teroris terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah, itu contoh.
Nah, contoh lagi, pandemi berdampak cukup besar bagi sektor pariwisata. Nah, jenis-jenis berita ini lebih sifatnya interpretatif news, ya, interpretatif, ada interpretasi di dalamnya, ya. Karena bagaimana dampak, contoh misalnya bagaimana dampak pandemi ini dituliskan dalam bentuk berita, ya, bagi sektor pariwisata, ya, ini sifatnya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, ya. Makanya sifatnya interpretatif. Ada juga jenis berita yang sifatnya deep news. Ya, ini menyajikan berita yang ulasannya itu mendalam dari suatu peristiwa. Ya, biasanya lebih menonjolkan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Ya, kalau strike news yang biasanya ringkas, nah kalau jenis berita ini biasanya lebih panjang dan lebih informatif karena biasanya tuntas dibahas. Ya, biasanya deep news ini disajikan dalam bentuk liputan khusus. Nah, contohnya misalnya hilangnya seorang anak yang ternyata dibunuh dan disembunyikan oleh ibu angkatnya sendiri. Nah, biasanya deep news itu menyajikan bagaimana alur-alur, bagaimana proses-proses terjadinya suatu peristiwa. Dan biasanya deep news itu lebih lengkap menyajikan informasi. How-nya atau why-nya atau itu lebih lengkap. Nah, ini contoh misalnya berita mengapa, ya, contoh misalnya mengapa daerah Sampang tetap zona hijau misalnya di masa pandemi ini. Mengapa Sampang tetap zona hijau? Ini langkah bupati hingga penangguhan safari Ramadan. Jadi ketika berita ini ditulis dan menyajikan fakta-fakta serta menyajikan mengapa dan bagaimana prosesnya, ya, langkah-langkahnya, misalnya langkah bupati dipaparkan lebih jelas dan lebih rinci, maka ini sifatnya deep news. Ada juga yang sifatnya investigasi news atau berita investigasi. Ya, ini ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang kadang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Ya, intinya yang namanya investigasi berarti dia mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di balik suatu kejadian, sehingga kadang dibutuhkan penyelidikan. Ya, seorang jurnalis ya biasanya dalam menghasilkan berita yang sifatnya investigasi itu harus bekerja seperti intel, ya, dan kadang untuk yang sifatnya lebih serius kadang lebih mempertaruhkan nyawa. Maka tidak heranlah banyak kasus-kasus misalnya jurnalis-jurnalis independen menyajikan suatu fakta ya, yang di dalamnya penuh dengan kontroversi, misalnya yang melibatkan tokoh tertentu, ya, yang tidak ingin dipublikasikan, kejahatan dan sebagainya, maka biasanya kadang berujung pada kematian, ya, ketika misalnya jurnalis tersebut ya mengungkapkan fakta lewat pemberitaan yang dilakukan. Nah, kadang sifatnya berita yang investigasi itu sangat krusial bagi seorang jurnalisnya. Tentunya kita harus waspada dalam memberitakan hal-hal yang sifatnya investigasi. Ya, contoh berita investigasi, contoh lainnya itu misalnya mengenai pembakaran hutan yang ternyata didalangi perusahaan-perusahaan besar dengan tujuan tertentu. Nah, itu ketika misalnya ada proses investigasi menguak fakta di balik kasus tersebut, peristiwa tersebut, kemudian dituliskan. Nah, biasanya itu sifatnya investigation news. Nah, contoh misalnya tim kemanusiaan Intan Jaya, ya, Pendeta Jeremy ditembak oknum TNI. Nah, ada apa di balik itu? Misalnya, jika ada proses investigasi oleh wartawan tersebut, kemudian menguak fakta dan data yang jelas berdasarkan hasil investigasi dan dituliskan dalam bentuk berita, ya, itu sifatnya investigasi news. Ada juga yang sifatnya opinion news atau berita yang sifatnya opini atau pendapat. Berita jenis ini biasanya bersumber dari pendapat pengamat atau ahli mengenai suatu isu atau masalah atau peristiwa. Ya, biasanya diutarakan oleh mahasiswa atau masyarakat umum atau pakar, ya. Biasanya berita-berita jenis ini lebih kepada komentar, ya. Nah, contoh bagaimana komentar pengamat mengenai dampak kebijakan pemerintah tentang kesejahteraan buruh di Indonesia. Nah, ini contoh lagi sifatnya berita opini menyoal rancangan undang-undang cipta kerja, begini kata praktisi hukum. Nah, contoh, ya. Nah, kemudian berita yang sifatnya komprehensif. Komprehensif berarti utuh, ya.
berarti lengkap. Nah, merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Ya, ini mirip dengan deep news, namun kalau komprehensif, ya ini meninjau fakta dari berbagai aspek dan berusaha menggabungkan berbagai serpihan fakta tersebut menjadi suatu bangunan cerita peristiwa dengan benang merah yang terlihat jelas. Nah, komprehensif biasanya memberikan kesimpulan yang lebih lengkap. Contoh misalnya mengenai terorisme di Indonesia, bagaimana penyebarannya, tujuannya, dan segala aspek yang menyangkut di dalamnya. Comprehensive news sebenarnya memang lengkap, tapi cenderung lebih ringan daripada deep news. Nah, contoh lain misalnya menguak fakta di balik temuan jasad wanita di dalam mobil terbakar. Nah, ini komprehensif. Jadi apa yang menjadi fakta-fakta gitu ya dipaparkan. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang sifatnya feature, tulisan, feature story. Berbeda dengan straight news, deep news, dan interpretative news yang menyajikan informasi mengenai suatu peristiwa. Ya, feature news tidak menyajikan informasi yang penting bagi pembaca, tetapi featured story ya atau berita jenis feature ini kadang mencari fakta yang akan menarik pembaca. Ya, biasanya jenis ini berusaha ingin memberikan reading experience ya, pengalaman membaca kepada para pembaca dengan menyajikan berita yang ditulis kadang dengan gaya humor, kadang dengan dengan gaya penulisan yang menarik lah intinya ya, membuat pembaca itu tertarik. Nah, contoh misalnya tentang buah pisang yang jika dikonsumsi secara rutin akan dapat menyembuhkan penyakit lambung ya. Ada juga yang kemarin sempat viral tentang kayu bajakah ya, misalnya dituliskan dalam bentuk tulisan feature ya. Contoh misalnya manfaat minum air kayu bajakah untuk kesehatan. Nah, jenis tulisan ini sifatnya feature ya. Oke, ada juga berikutnya ya, yang terakhir tentang editorial writing. Ya, kalau editorial writing ini ditulis secara khusus sebagai representasi dari pikiran suatu institusi. Misalnya kalau misalnya lembaga news tersebut ingin membuat sebuah tulisan yang secara umum ya, editorial gitu ya, membahas suatu fakta dan opini dengan menafsirkan berita-berita penting yang mempengaruhi pendapat umum, maka itu sifatnya editorial. Nah, sebagai contoh misalnya ketika misalnya dibuat sebuah tulisan oleh editorialnya, misalnya tunggu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ada apa di balik Undang-Undang Cipta Kerja ya? Kemudian kelebihan, kelemahan dan semuanya ya, itu dibahas secara editorial ya oleh lembaga penerbitannya, lembaga medianya. Ya, tentunya itu sifatnya editorial writing. Nah, itulah tadi jenis-jenis berita ya berdasarkan tingkatan dan gaya penulisannya. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam menulis artikel atau berita. Ada 5K ya. Yang pertama adalah kejujuran. Intinya dalam menulis sebuah berita harus berdasarkan fakta dan temuan-temuan di lapangan. Bagi seorang jurnalis, ya pantang menuliskan sesuatu yang tidak sesuai terhadap fakta yang terjadi di lapangan, karena tentunya tulisan itu akan dipertanggungjawabkan secara etik. Jadi ada kode etik bagi seorang jurnalis yang tentunya melekat ya. Itu diatur dalam kadang dalam berbagai aturan ya, asosiasi ya, kode etik jurnalis itu diatur semua. Namun dalam prinsip dasarnya seorang jurnalis itu harus jujur menyampaikan temuan-temuan fakta di lapangan, itu harus dituliskan secara jujur. Ya, bisa jadi seorang jurnalis itu salah dalam menuliskan informasi, bisa saja ya, tapi yang tidak boleh dilakukan adalah berbohong dalam menyampaikan fakta dan data yang ada. Intinya kejujuran. Yang kedua adalah kecermatan, bagaimana menghasilkan sebuah karya tulis atau pemberitaan. Tentunya itu membutuhkan kecermatan kita dalam menulis ya, melihat fakta dan melihat hal-hal yang menarik dalam tulisan tersebut. Kemudian keseimbangan tulisan ya, kadang kita meliput suatu peristiwa ya, kadang yang menjadi masalah adalah ketika kita menuliskan itu lebih banyak pada opini, lebih banyak pada hal-hal yang kita hanya amati, tapi kadang kita tidak menyertakan
pendapat atau informasi langsung dari pelaku atau misalnya dari objek atau subjek dari suatu peristiwa tersebut. Nah, ini butuh keseimbangan. Misalnya ketika misalnya kita meliput suatu kegiatan, maka paling tidak bukan hanya melaporkan apa yang kita dengarkan, tetapi dalam naskah berita yang kita buat itu juga ada pendapat dari atau ada penyampaian-penyampaian dari secara langsung, ya, dalam bentuk tulisannya itu dalam bentuk kutipan langsung yang disampaikan oleh misalnya dari subjek dari kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kelengkapan dan kejelasan. Ya, tentunya berita adalah sesuatu untuk penulis. Jadi ketika ingin dibaca atau ingin didengarkan oleh seorang pembaca atau pendengar dari suatu berita, tentunya ingin mendapatkan informasi yang lengkap, ya, dan jelas informasinya. Untuk itulah dalam menulis berita juga memiliki unsur-unsur berita yang kita akan bahas nanti. Kemudian adalah keringkasan. Ya, tentunya dalam menyampaikan suatu informasi tulisan, ya, walaupun kita berprinsip bahwa harus lengkap, tapi tentunya juga tidak bertele-tele atau tidak terlalu mengambang intinya. Bagaimana kita dalam menghasilkan karya itu juga mengandung unsur keringkasan. Intinya tulisan yang kita buat juga tidak terlalu panjang, namun informasinya lengkap. Nah, ini ada beberapa kebiasaan buruk dalam menulis. Yang pertama adalah tidak peduli pada pembaca. Nah, kita hanya fokus pada pendapat atau fokus pada apa yang kita ingin sampaikan. Kadang dalam menulis tidak memperhatikan bahwa tulisan yang kita tulis, ya, itu untuk pembaca. Sekali lagi, tulisan kita adalah untuk pembaca atau untuk orang lain. Yang kedua, biasa kebiasaan buruknya adalah pamer, ya, pamer tulisan dan sebagainya. Yang ketiga adalah terjebak dalam klise-klise dan jargon-jargon yang sudah ketinggalan, gitu ya. Yang keempat adalah kadang menyelipkan kata-kata yang tidak baik atau menyelipkan kata-kata yang sudah tidak baku, gitu ya. Nah, kadang kita dalam menulis berita juga perlu memperhatikan ejaan-ejaan yang kita gunakan. Nah, ini pentingnya bagi seorang editor dalam naskah nanti. Tapi tentunya seorang jurnalis juga harus memiliki kompetensi dalam menulis, ya, dalam dunia tulis menulis. Kemudian kurang jelas dan kurang lengkap, ya. Kadang dalam seorang jurnalis juga dalam menuliskan berita itu kurang jelas dan kurang lengkap. Serta yang keenam adalah kebiasaan buruk adalah kita tidak menghargai, ya. Nilai-nilai berita, ya, menurut Mas Rizal Putra, yang pertama adalah harus sesuatu yang unik, ya. Ketika kita ingin berita kita dibaca oleh orang lain, harus sesuatu yang unik, harus sesuatu yang luar biasa, harus sesuatu yang langka. Nah, karena biasanya berita-berita seperti ini sifatnya hard news, ya. Kemudian sesuatu yang dialami atau dilakukan atau menimpa orang atau tokoh, ya, tokoh penting. Nah, ini menjadi hard news. Kadang pembaca dari berita itu dengan nilai tertinggi kan berasal dari hard news, ya. Makanya sesuatu yang sifatnya hard news biasanya dari tulisan berita yang unik, luar biasa, langka, atau kejadian-kejadian yang menimpa seorang tokoh penting, ya. Kemudian yang kelima adalah menyangkut keinginan publik, ya. Kadang nilai beritanya itu bagus. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana situasi pandemi saat ini, ya, misalnya di Sulawesi Barat atau di suatu daerah, ya, atau di Jakarta. Nah, biasanya berita itu menjadi penting, ya, karena keinginan publik. Kemudian nilai berita juga sesuatu yang tersembunyi. Biasanya nilai berita ini untuk berita-berita yang sifatnya investigasi atau menguak fakta, ya, yang sifatnya dalam, gitu, tidak mudah dijangkau oleh orang pada umumnya. Nah, oleh jurnalisnya biasanya melakukan investigasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan, ya, tulisan berita. Nah, itu bernilai, ya, sangat bernilai. Kemudian yang ketujuh adalah sesuatu yang sulit untuk dimasuki, ya. Misalnya beberapa waktu lalu jurnalis, ya, mencari berita-berita yang ada di Timur Tengah, ya, situasi panas yang terjadi di Timur Tengah misalnya. Nah, di mana situasi itu adalah situasi perang misalnya. Nah, itu sulit untuk dimasuki. Nah, bagi seorang jurnalis yang berhasil masuk dan meliput berita tersebut, ya, tentunya itu menjadi sesuatu yang bernilai. Kemudian sesuatu yang belum banyak atau umum diketahui oleh orang lain. Kemudian pemikiran dari tokoh-tokoh penting, ya.
kemudian komentar atau ucapan dari tokoh penting menjadi sebuah ulasan berita. Nah, ini bernilai sangat tinggi. Kemudian kelakuan atau kehidupan tokoh penting, ini juga kadang kita melihat nilai berita ini akan menjadi menarik ya. Ya, khususnya nilai berita yang sifatnya dari menggambarkan kehidupan atau menggambarkan kelakuan dari public figure gitu ya. Kemudian hal-hal lain yang luar biasa. Nah, anatomi sebuah berita dan unsur-unsurnya. Nah, nanti kita di pembelajaran berikutnya kita akan bedah sebuah berita. Bagaimana berita tersebut. Namun bagi Anda sebagai penulis pemula perlu memahami bahwa anatomi berita dan unsur-unsurnya, yang pertama adalah judul berita, terdiri atas kepala berita dan headline. Ini biasanya memperkenalkan isi berita dan hendaknya mencerminkan isi berita ya. Kemudian ada deadline-nya, keterangan yang berkaitan dengan waktu penyusunan berita ya, biasanya di bagian atas. Kemudian lead atau bagian pokok berita, disebut juga teras berita, merupakan inti berita, biasanya disajikan di awal-awal paragraf. Kemudian body atau tubuh berita ya, nah uraian yang lebih terperinci mengenai isi berita, biasanya di bagian tengah. Dan yang terakhir ada leg atau kaki berita, biasanya mengulang pada bagian-bagian sebelumnya atau kadang memuat tambahan-tambahan informasi yang terkait dengan berita tersebut. Nah, teknik menulis berita yang paling umum ya dalam menulis berita paling tidak memuat 6 hal ya, yang biasa kita sebut dalam dunia jurnalistik 5W1H. W yang pertama adalah WU. Jadi intinya dalam menulis berita, dalam mengumpulkan informasi yang dituliskan dalam sebuah berita, intinya paling tidak memuat WU atau siapa yang terlibat di dalamnya. Intinya adalah ketika Anda menulis berita harus menyebutkan tokoh atau orang, apakah jabatan, bahkan menyebutkan nama. Yang paling penting Anda menuliskan sebuah figur di dalamnya, siapa yang terlibat di dalamnya, siapa. Yang kedua adalah apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, ya, di what ya, W yang kedua. W yang ketiga adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Terserah Anda dalam gaya penulisan, gaya selingkung Anda dalam menulis berita. Intinya Anda menuliskan peristiwa itu terjadi di mana, kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi. Ini juga penting memberikan pengalaman kepada pembaca kita mengapa peristiwa itu terjadi, sehingga tulisan kita yang memuat alasan mengapa itu terjadi. Dan yang kelima adalah kapan terjadinya ya, itu sangat penting juga. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya berita tersebut perlu juga disajikan tentang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, 5W1H ini menjadi unsur yang sangat penting dalam menuliskan berita. Jika Anda ingin meliput suatu kegiatan atau meliput suatu peristiwa, maka paling tidak pedomani hal ini, Anda paling tidak mencatat ke-6 hal ini, yaitu siapa yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut, apa yang terjadi dalam peristiwa itu, kemudian di mana terjadinya, mengapa peristiwa itu terjadi, kapan terjadinya, dan bagaimana terjadinya. Paling tidak Anda memuat 6 poin ini, maka bagaimana cara menuliskan dan mengembangkan ide gagasan penulisan itu nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Nah, bagi Anda seorang jurnalis pemula atau Anda seorang jurnalis, bagaimana mendapatkan berita? Yang pertama, Anda bisa observasi langsung dan tidak langsung dari situasi berita yang ada. Anda bisa langsung, kalau misalnya terjadi situasi, Anda bisa langsung ke lokasi di mana berita itu ada. Atau misalnya ada terjadi situasi misalnya di sebuah instansi atau kantor, Anda langsung ke sana lakukan wawancara. Bisa juga Anda langsung observasi situasi yang terjadi. Misalnya terjadi kebakaran, Anda langsung ke lokasi kebakaran dan melihat situasi dan melakukan proses wawancara masyarakat yang ada di situ atau korban dari situasi atau peristiwa tersebut. Bisa juga dalam mendapatkan menuliskan sebuah berita itu melalui pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen-dokumen publik ya, yang ada di internet atau yang ada di perpustakaan atau di mana saja, menguak fakta yang terjadi dan menghubung-hubungkan. Nah, kadang ini yang sifatnya investigasi, dan investigasi kadang mencari sumber-sumber ya melalui dokumen-dokumen dan melalui riset-riset sederhana. Itu kadang sifatnya investigasi. Ya, selanjutnya dalam mendapatkan berita juga kadang seorang jurnalis itu kadang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut atau berada dalam situasi peristiwa tersebut sehingga dapat menuliskan berita tersebut. Oke, saya kira cukup sekian informasi kita. Tentunya dalam bagaimana menulis berita kita sudah sajikan terkait bagaimana yang dimaksud dengan news, tingkatan-tingkatan dan jenisnya, serta bagaimana unsur dan bagaimana kode etik ya,
hal-hal yang penting, bagaimana nilai dari sebuah berita itu baik ketika bersumber dalam hal apa saja. Tentunya kita sudah sharing dalam part kedua ini, berkenalan dengan jurnalistik. Tentunya kita akan tetap lanjut dalam seri menjadi penulis pemula, bagaimana sebuah berita itu disusun. Sekian untuk sementara, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.